Bayangin deh, ondel-ondel yang biasanya joget-joget di jalanan Jakarta, kali ini diajak menelusuri Syafa ke Marwah. Tapi bukan buat lucu-lucuan, ini perjalanan penuh makna yang pernah dilalui oleh seorang ibu hebat, Siti Hajar. Dan air mata mulai netes waktu ondel-ondel tahu sejarah aslinya. Wajah menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Semoga kalian semua sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai kisah inspiratif kali ini, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya channel ini biar kamu nggak ketinggalan video-video cerita penuh hikmah lainnya bareng si ondel-ondel lucu ini. Tuliskan juga sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di kolom komentar. Serta jangan lupa tulis kamu asalnya dari mana biar kita bisa saling menyapa dan kenalan, dari Sabang sampai Merauke. Pagi itu udara di Mekah terasa begitu berbeda. Meskipun matahari belum terlalu tinggi, suasana sudah mulai hangat dengan semilir angin padang pasir yang lembut menyentuh wajah. Langit terlihat cerah membiru tanpa satu awan pun. Di tengah keramaian jemaah yang lalu lalang mengenakan pakaian ihram putih, terlihat satu sosok kecil yang sangat mencolok. Ya, dia adalah Cimug, ondel-ondel kecil dari Betawi yang hari ini tampak sangat serius dan khusyuk. Wajahnya polos, sedikit berkeringat, dan sorot matanya penuh rasa ingin tahu. Ia memakai pakaian ihram khusus yang dijahit sendiri oleh Bulik Ifo. Kain putih itu melilit tubuh besar bulatnya, dan di atas kepalanya tetap ada hiasan khas ondel-ondel, meskipun dibuat versi ringan supaya tidak mengganggu perjalanan ibadah. Bulik, ini kita mau kemana sih pagi-pagi? Tanya Cimug sambil menggenggam tangan Bulik Ifo. Suaranya agak pelan, penuh penasaran, dan sesekali terdengar gumaman lucu dari mulutnya. Ia masih menyeka-nyeka peluh di pipinya dengan handuk kecil yang diselipkan di pinggang. Bulik Ifo menjawab dengan suara lembut dan sabar, "Kita mau sai, Cimug. Ini salah satu rukun dalam ibadah haji dan umrah. Sai itu kita jalan bolak-balik dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah, sebanyak 7 kali." Mendengar kata 7 kali bolak-balik, mata Cimug langsung melebar. 7 kali, Bulik? Itu bolak-balik ya? Jadi pergi dan pulangnya dihitung 1? Tanyanya heran sambil menoleh ke arah bangunan panjang yang menghubungkan Syafa dan Marwah. Bukan, sayang 1 kali pergi dihitung 1. Jadi dari Syafa ke Marwah itu 1, lalu dari Marwah ke Syafa itu 2. Gitu terus sampai 7 kali. Wajah Cimug makin kaget. Berarti kita bakal jalan 7 kali sepanjang itu? Ya Allah, kaki ondel-ondel mana kuat. Bulik, katanya sambil memegangi lutut. Bulik Ifo tersenyum, lalu menunduk sedikit, menatap Cimug dengan lembut. Tenang, Cimug. Kita lakuin pelan-pelan aja. Yang penting niatnya. Dan kamu tahu nggak, kenapa kita harus melakukan sai ini? Cimug menggeleng lemah, kemudian mengangkat alisnya tanda tertarik untuk tahu. Karena ini kisah luar biasa dari seorang ibu hebat. Namanya Siti Hajar, ucap Bulik Ifo pelan. Beliau itu ibunya Nabi Ismail. Dulu beliau pernah ditinggal oleh Nabi Ibrahim di lembah Mekah ini. Lembah ini dulu tandus banget. Nggak ada air, nggak ada tanaman, bahkan nggak ada orang. Cimug langsung membuka mulutnya. Loh, kok bisa sih ditinggal di tempat kayak gitu? Kasihan banget. Bulik Ifo mengangguk. Iya, Cimug. Itu karena perintah dari Allah. Nabi Ibrahim disuruh meninggalkan istri dan anaknya demi ketaatan. Dan Siti Hajar nggak marah, nggak sedih berkepanjangan. Beliau sabar. Tapi waktu perbekalan habis dan anaknya kehausan, beliau mulai gelisah. Siti Hajar nggak diam aja. Beliau bangkit, lalu berlari dari Bukit Syafa ke Marwah, nyari air buat anaknya. Wajah Cimug mulai berubah. Tadi yang awalnya seperti lucu dan semangat, sekarang mulai serius. Jadi sai ini bukan sekadar lari-lari ya, Bulik? Tanyanya sambil melirik ke arah pintu masuk tempat sai dimulai. Betul sekali, Cimug. Ini napak tilas perjuangan Siti Hajar. Kita mengenang usaha beliau yang luar biasa, bolak-balik 7 kali, demi anak yang dia cintai. Cimug mengangguk pelan. Dia menatap ke depan, ke arah lintasan panjang yang menghubungkan 2 bukit. Perlahan tapi pasti, langkahnya mulai terasa lebih berat. Tapi bukan karena lelah, melainkan karena rasa hormat.
Mereka pun mulai masuk ke area Sai. Di dalam sana, ruangan begitu terang dan luas. Dinding marmer yang bersih memantulkan cahaya lampu yang menyala putih kekuningan. Langkah kaki para jemaah terdengar bergema. Beberapa orang terlihat menangis sambil berjalan, ada yang berdoa lirih sambil mengangkat tangan, dan ada juga yang membawa kursi roda untuk orang tua atau keluarga yang sudah lemah fisiknya. Cimuk menatap semua itu dengan mata yang semakin dalam. Ini bukan sekadar tempat biasa. Ini bukan sekadar jalan. Ini adalah jalan sejarah, tempat di mana keajaiban pernah terjadi karena doa dan perjuangan seorang ibu. Di tengah perjalanan menuju titik awal Sai, Cimuk memegang erat tangan Bulik Ivo. "Bulik, berarti Siti Hajar itu sendirian ya waktu itu?" tanya Cimuk lirih. Bulik Ivo menahan napas sejenak, lalu menjawab, "Iya, sendirian. Cuma berdua sama bayi kecil bernama Ismail. Tapi meskipun sendiri, beliau nggak putus asa. Beliau yakin Allah akan nolong." Cimuk mengangguk pelan. Hatinya mulai terasa hangat. Ia memikirkan bagaimana rasanya menjadi Siti Hajar. Di tengah gurun, tak ada siapa-siapa, hanya ada angin, pasir, dan doa. Tapi Siti Hajar tidak diam. Ia bergerak. Ia berlari. Ia berusaha. Itulah makna sejati dari Sai. Niat melaksanakan Sai ibadah haji atau umrah. Abda ubima bada Allahu bihi wa rasuluh. Inas syafa'a wa marwata min syairila afaman hajjal baita awita marafala ajuna'aha, alaihi ansyat hawa fabihi ma'awaman tatawa, ahairan fa inaloha syakirun, alim. Artinya, aku memulai apa yang sudah dimulai oleh Allah dan oleh Rasul. Sesungguhnya Bukit Syafa dan Bukit Marwah, sebagian dari tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang pergi haji ke rumah Allah, atau umrah maka tidak ada dosa bagi yang mengerjakan Sai di antara keduanya. Doa saat mendaki Bukit Syafa Marwah. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Artinya, sesungguhnya Syafa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Doa setelah tiba di atas Bukit Syafa berbatu sambil menghadap Ka'bah. Allahu Akbar 3x la ilaha illallahu wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar, ala mahadana walhamdulillahi, ala ma aulana. La ilaha illallah wahdahu la syarikalahu lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu biadihil khairi wa huwa, ala kulli syai'in qadir. Artinya, Allah Maha Besar 3x, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah, Allah Maha Besar. Atas petunjuk yang diberikannya kepada kami, segala puji bagi Allah atas karunia yang telah dianugerahkannya kepada kami. Tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Pada kekuasaannya lah segala kebaikan dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Doa di antara dua pilar hijau. Rabbikfir warham wafu watakaram, wataja'awas ama'a te'alam inaka te'alamu emala nalamu, inaka antalohul a'azzul akram. Artinya, Tuhanku, ampunilah, sayangilah, maafkanlah, bermurah hatilah dan hapuskanlah apa-apa yang engkau ketahui. Sesungguh engkau maha mengetahui apa-apa yang tidak kami ketahui. Sesungguhnya engkaulah Allah yang maha mulia dan maha pemurah. Doa ketika sampai di Bukit Marwah sesudah Sai. Allahumma rabbana atakabbal mina awa, afina awa, fu, ana awa, ala ata, atika wa syukrika aina awa, ala aghairika la takilna awa ala lima ani wal islamil ka amili jamilan tawafana awa antara adhin. Allahumma rhamni bitarkil ma'ashi abadan ema abgaitani wa, rhamni an atakalafala yanini wa, rzukni husna nasarifi ema yurdika, anil ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, terimalah amalan kami, sehatkanlah kami, maafkanlah kesalahan kami dan tolonglah kami untuk taat dan bersyukur kepada MU. Jangan engkau jadikan kami bergantung selain kepada MU. Matikanlah kami dalam iman dan Islam secara sempurna dan engkau ridha. Ya Allah, rahmatilah kami sehingga mampu meninggalkan segala maksiat selama hidup kami, dan rahmatilah kami sehingga tidak berbuat hal yang tidak berguna. Karuniakanlah kami pandang yang baik terhadap apa-apa yang membuat MU ridha terhadap kami, wahai Tuhan yang maha pengasih dari segala yang pengasih. Doa Sai pertama. Alhu Akbar, Alhu Akbar, Alhu Akbar, Alhu Akbar kabar, wal amdu lil hikater, wa subna alhi al-am, wa biamdihai al-karm, bukratan wa'as.
Wa mina alailif sujud lahu wasabihu lailan taul, el ilhail alhu wahdah, anjaza wadah wana ara, abdah. Wahazama al-asba wahdah, el saya kablah wa el badah, yui wa yumt, wa huwa ayun deimun el yamt, wa el yaftu abadan, biadihi al-hair, wa ilai al-mar, wa huwa al-kulis hayin kadar. Artinya, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Segala puji bagi Allah. Allah Maha Besar, atas petunjuk yang diberikannya kepada kami, segala puji bagi Allah atas karunia yang Allah dianugerahkannya. Kepada kami, tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan pujian. Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Kekuasaannya lah segala kebaikan dan Dia berkuasa atas segala sesuatu. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, yang telah menepati janjinya, menolong hambanya dan menghancurkan sendiri musuh-musuhnya. Tidak ada Tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya dengan memurnikan, ikhlas, kepatuhan semata kepadanya walaupun orang-orang kafir membenci. Doa Sai kedua. Alhu Akbar, Alhu Akbar, Alhu Akbar, walili al-amdu. El ilhail alhu alwidu al-fardu al-amad, alad lam yatahid ibatan wal waladn, walam yakun lahu syarkun f al-mulki, walam yakun lahu waliyun min al-dhul, wa kabbirhu takbar. Alhumma inaka kult efkit bika al-munazzal, eden astajib lakum da'awun ka rabn fagfir lankam amartan, inaka el tuhlifu al-md. Rabn inan samien mundie yundlil mn an min birabikum f aman, rabn fagfir landhunban wa kafir, ansaitin wa tawafan ma al-abar. Rabn watin wa atan, al-rusulika wal tuzin yawa al-kimah inaka el tuhlifu al-md, rabn, alaika tawakaln wa ilaika anabn wa ilaika almar. Rabn gefirlan waliihun aladna sabak blmn wa el taj'al f kulbin gilan liladaman, rabn inaka rafun ram. Artinya, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah, Tuhan yang Esa, tidak mempunyai istri dan anak dan tiada baginya sekutu di dalam urusan kerajaannya. Tiada baginya penolong disebabkan sesuatu kelemahan, dan bertakbirlah membesarkannya dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya engkau telah berfirman di dalam kitab MU Al-Quran yang diturunkan yang bermaksud mohonlah kepadaku. Aku akan menunaikan permintaanmu maka ampunilah kami sebagaimana yang telah engkau perintahkan kepada kami. Sesungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janji. Ya Tuhan kami telah mendengar seruan yang menyeru kami untuk beriman dengan MU, maka kami telah pun beriman. Ya Tuhan kami ampunilah dosa kami. Hapuskanlah segala kejahatan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami segala apa yang telah Engkau janjikan dengan perantaraan Rasul-Rasul MU. Janganlah Engkau kecewakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji. Ya Tuhan kami, kepada MU kami berserah dan kepada MU kami kembali. Hanya kepadamu saja tempat kembali. Ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami. Janganlah Engkau jadikan kami golongan orang yang menaruh dengki terhadap saudara-saudara kami yang beriman. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha lemah lembut lagi maha mengasihani. Doa Sai ketiga. Alhu Akbar, Alhu Akbar, Alhu Akbar, walili al-amdu. Rabn atmim lan ran wagfirlan, inaka, al-kulis hayin kadar. Alhumain as'aluka al-hayakulahu, jilahu wa jilahu, wa astagfiruka lidam wa as'aluka aramataka, ye aram arrahim. Artinya, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, segala puji hanya bagi Allah. Ya Tuhan kami sempurnakanlah cahaya keimanan kami dan ampunkanlah dosa kami. Sesungguhnya Engkaulah yang amat berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepada Engkau kebajikan dan kebaikan yang segera dan yang telah lalu. Aku mohon ampun bagi dosaku di samping memohon rahmat MU, ya Tuhan yang maha belas kasih. Doa Sai keempat. Alhu Akbar, Alhu Akbar, Alhu Akbar, walili al-amdu. Alhumain as'aluka amin hai mtalamu wa adhu bika min sar mtalamu wa astagfiruka min kul mtalamu, inaka anta, almu al-guib. El-ilha al-malik al-ak al-mub. Amadun Raslul, adiku al-wadu al-amn. Alhumain as'aluka akam hadaitan bayal ism an el tanziahu min atatawafn wa an muslim.
Alhumma ajil fi kalpnran wa f semnran wa f ba'arnran wa yasir el amr wa adhu bika min sar waswis as adar wa syati al amr wa fitnati al kabar. Alhumma inadhu bika min syari m yaliju f alaili wa syari mf anar. Wa min syari mth bi ari, ye aram arahim. Subnaka m, abad a, ibdatika, ye al, subnaka m dakar nk akdikrik, ye al. Artinya, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung. Segala puji hanya bagi Allah. Ya Allah ya Tuhanku, aku memohon pada MU sebaik-baik perkara yang Engkau mengetahuinya, aku berlindung denganmu dari seburuk-buruk perkara yang Engkau mengetahuinya. Aku memohon dari setiap perkara jahat yang Engkau mengetahui segala perkara yang tersembunyi dan gaib. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Tuhan yang memerintah seluruh alam maya pada yang sebenar dan nyata, Nabi Muhammad pesuruh Allah yang bersifat dengan benar dan amanah. Ya Allah, ya Tuhan, sebagaimana Engkau memberi petunjuk kepadaku memilih agama Islam, maka aku memohon kepada Engkau supaya cahaya Islam itu tiada dihapuskan dariku sehingga Engkau mematikan aku dalam keadaan aku seorang Islam. Ya Allah, ya Tuhan, karuniakanlah cahaya keimanan ke dalam hatiku, pendengaranku, dan penglihatanku. Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah hatiku, mudahkanlah pekerjaanku. Aku minta berlindung dengan MU dari was-was di dalam pekerjaan juga dari fitnah kubur. Ya Allah, ya Tuhan, aku berlindung denganmu dari segala kejahatan yang datang di waktu malam dan yang datang di waktu siang. Juga dari segala kejahatan dalam tiupan angin wahai Tuhan Maha Pengasih lagi Penyayang. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami tidak menunaikan ibadah kepadamu sebagaimana yang sewajarnya, Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya kami tidak menyebutkan namamu sebagaimana yang selayak dengan kebesaran MU. Doa Sai kelima. Alhu Akbar, Alhu Akbar, Alhu Akbar, walili al-amdu. Subnaka asyukrik, ye al, subnaka emael sanuk, ye al. Alhumma habib ilain al-mn wa zainhu f kulbin wa kari ilayan al-kufr wa al-fusk wa al-isin, wa ajil en min al-shidin. Artinya, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, segala puji hanya bagi Allah, Maha Suci Engkau ya Tuhan. Sesungguhnya kami tidak dapat bersyukur kepada Engkau di atas segala nikmat MU sebagaimana yang sepatutnya. Maha Suci Engkau ya Allah, tiada yang sebanding dengan ketinggian dan kemuliaan-Mu. Karuniakanlah rasa kasih kami kepada iman dan hiaskanlah keimanan itu di dalam jiwa kami, jauhkanlah kekufuran, kefasikan, dan durhaka dari jiwa kami. Jadikanlah kami dari golongan orang yang mendapat hidayah dan petunjuk. Doa Sai ke-6. Alhu Akbar, Alhu Akbar, Alhu Akbar, walili al-amdu. El-ilha-il al-wahdahu, adakawadah, wana'ara, abdah, wahazama al-asba wahdah, el-ilha-il al-wa el-nabudu il-ih, muhlin lahu edn, walau karihal kfirn. Alhumma-in as'aluka al-hut wa eta wa al-affa wa al-gin. Alhumalaka al-amdu kladlan naklu wa hairan mim takal. Alhumma-in as'aluka arika wal janah, wa adhu bika min sahaika wa an-nr, wa yukaribun ilaika min kaulinawe filinawe, amal. Alhumma binrka ahtadain wa bifalka istagnain. Wa f kanafika wa nimika wa, aika wa isnika aban. Anta al-awalufal kablaka ashai, wal hirufal badaka ashai, wa hirufal sai, faukaka, wal binufal sai, dnaka. Nadhu bika min al-falas awe al-kasal. Wa, adbi al-kabar wa fitnati al-gin wa nas'aluka al-fauza bei el-janah. Artinya, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, segala puji hanya bagi Allah. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Tuhan yang menepati segala janji, yang menolong hambanya dan telah menghancurkan segala seterunya dengan keagungan, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Kami tidak memperhambakan diri, melainkan kepadanya dengan jujur dan ikhlas, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon kepada Engkau petunjuk dan takwa, kebersihan hati dan kekayaan. Ya Allah, ya Tuhan, kepada Engkaulah segala pujian sebagaimana yang kami perkatakan dan sebaik-baik perkataan kami ialah memuji-muji kebesaran Engkau. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon keridaan MU dan surga. Aku berlindung kepada MU dari kemurkaan MU dan neraka, juga aku berlindung kepada MU dari segala perkataan, perbuatan, dan iktikat yang renenjerumuskan kami kepada neraka. Ya Allah,
Ya Tuhan, dengan cahaya MU kami dapat petunjuk ke jalan yang benar. Dengan kelebihan-Mu kami dapat kemewahan. Di dalam peliharaan, pemberian, dan ihsan MU kami berada pagi dan petang. Engkaulah yang awal tiada sesuatu pun sebelum MU dan Engkaulah yang akhir tiada sesuatu pun sesudah MU. Engkau yang zahir, tidak ada yang melebihi MU. Engkaulah yang batin tidak ada selain dari MU. Kami berlindung kepada MU dari kepapaan, kemalasan, juga dari azab kubur dan fitnah kekayaan. Kami memohon kepadamu kemenangan dengan mendapat surga. Doa Sai ke-7. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walili al-amdu. Alhumma habib ilaya al-mn wa zainhu efkal puakari ilaya al-kufr wa al-fusk wa al-isin, wa ajil en min al-rsyidin. Artinya, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, Allah Maha Agung, segala puji hanya bagi Allah ya Allah ya. Tuhanku, tanamkanlah di dalam jiwaku rasa kasih sayang kepada iman, dan jadikanlah ia perhiasan di dalam hatiku. Tanamkanlah rasa benci kepada kufur fasik dan durhaka di dalam hatiku. Jadikanlah aku golongan orang yang mendapat petunjuk. Doa setelah Sai. Rabb takabbal minwa, finwa, fu, anwa, al-atika wa syukrika inwa, al-ghairik el-takilnwa, al-mn wa al-ism al-kmil jam'an tawafan wa antarin, an. Alhumma iram bitar al-ma abadan m abkaitan wa alam'an atakalafa ml yannn wa ruzun usna ana rfm yurka, anye aram ar-rahim. Artinya, ya Tuhan, kami memohon diterima doa kami, afiatkanlah dan ampunilah kami. Berilah pertolongan kepada kami untuk taat dan bersyukur kepada MU. Janganlah membiarkan kami bergantung kepada yang lain selain dari MU. Matikanlah kami di dalam iman dan Islam yang sempurna, sedang Engkau ridha kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan, peliharakanlah diriku dengan meninggalkan segala kejahatan selama hidupku dan peliharalah aku supaya tidak membuat perkara yang tidak memberi guna dan karuniakanlah kepadaku elok pandangan pada perkara-perkara yang membawa keridaan MU. Wahai Tuhan yang bersifat amat belas kasihan. Sesaat sebelum mereka memulai putaran pertama, Cimug menarik napas dalam-dalam. Bulik, boleh nggak aku yang pimpin jalan duluan? Tanya Cimug mantap. Bulik Ivo terkejut, tapi tersenyum bangga. Tentu boleh, nak. Ayo, kamu yang mulai. Tapi jangan terlalu cepat ya. Cimug mengangguk dan mulai melangkah. Meski tubuhnya besar, langkahnya ringan. Di setiap langkahnya, Cimug membayangkan bagaimana Siti Hajar dulu melakukannya. Panas, haus, dan lelah tidak membuatnya berhenti. Semua dilakukan demi kasih sayang kepada anaknya, dan keyakinan penuh kepada pertolongan Allah. Langkah demi langkah Cimug mulai terasa lebih berat, tapi hatinya semakin kuat. Ia terus berjalan sambil membayangkan dirinya berada di tengah gurun, tanpa AC, tanpa sepatu empuk, hanya berbekal harapan. Ia mulai bisa merasakan bahwa setiap langkah di Sai adalah simbol dari perjuangan hidup. Kadang kita harus terus bergerak, bahkan ketika harapan tampak jauh. Kadang kita harus melawan lelah, bahkan ketika tak tahu kapan hasilnya akan datang. Dan itulah yang dirasakan Siti Hajar. Sesekali Cimug menoleh ke belakang, melihat Bulik Ivo yang tetap tersenyum dan memberi semangat. Kamu hebat, Cimug, kata Bulik. Cimug balas senyum, meski napasnya mulai ngos-ngosan. Tapi dia tidak mau berhenti. Kalau Siti Hajar bisa 7 kali, aku juga harus bisa, gumamnya dalam hati. Ia tahu, langkahnya hari ini bukan hanya untuk menuntaskan rukun haji, tapi juga untuk belajar jadi lebih sabar dan lebih kuat dalam menghadapi hidup. Sebelum sampai di ujung pertama, Bukit Marwah, Cimug sempat berhenti sebentar. Ia melihat sekeliling, melihat ratusan jemaah yang semuanya berjalan dengan tujuan yang sama. Dalam hatinya, Cimug mulai merasa bahwa ia bukan lagi sekadar ondel-ondel kecil dari Jakarta. Hari ini, ia adalah seorang pejuang kecil yang sedang belajar menjadi pribadi tangguh. Belajar dari seorang ibu hebat yang bernama Siti Hajar. Langkah demi langkah terus Cimug tapaki bersama Bulik Ivo. Udara di dalam ruangan Sai tetap terasa sejuk karena pendingin ruangan, tapi entah kenapa tubuh Cimug mulai berkeringat deras. Bukan karena capek semata, melainkan karena ia benar-benar sedang memaknai setiap jengkal perjalanan ini. Baru 2 putaran dilalui, dan Cimug sudah merasakan aura perjuangan yang luar biasa. Ternyata benar. Seperti yang Bulik Ivo bilang, ini bukan cuma lari bolak-balik. Ini adalah napak tilas, jejak sejarah, dan pengingat betapa kuatnya cinta seorang ibu kepada anaknya. Di putaran ketiga,
Langkah Cimug mulai melambat. Ia berhenti sebentar di tengah jalur dan menatap dinding marmer putih yang memantulkan cahaya dengan lembut. Suaranya pelan, hampir seperti bicara ke dirinya sendiri. Siti Hajar pasti capek banget ya, Bulik. Tapi kenapa beliau nggak berhenti? Bulik Ivo yang berjalan di sampingnya ikut berhenti, lalu berkata sambil mengelus punggung Cimug. Karena cinta, sayang. Dan karena yakin. Dua hal itu yang bikin seseorang kuat, bahkan di tengah situasi yang paling sulit. Cimug mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. Ia membayangkan dirinya menjadi seorang anak kecil seperti Ismail kecil, tergeletak di atas pasir panas, kehausan, menangis tanpa bisa apa-apa. Lalu ibunya, Siti Hajar, berlari tanpa kenal lelah. Tidak ada motor, tidak ada mobil, tidak ada bantuan medis. Hanya kaki dan tekad. Hanya iman dan harapan. Bayangan itu membuat hati Cimug mencelos. Ia jadi merasa betapa sering ia sendiri rewel dan mengeluh kalau cuma disuruh belajar sebentar atau disuruh bantu-bantu di rumah. Padahal ada sosok seperti Siti Hajar yang mampu berjuang dalam sunyi dan kesendirian demi anak tercinta. Langkah kembali dilanjutkan. Kali ini, Cimug yang lebih dulu menarik tangan Bulik Ivo. Ayo, Bulik. Kita jalan lagi. Aku mau buktiin aku bisa 7 kali kayak Siti Hajar. Bulik Ivo tersenyum bangga. Meski dia tahu Cimug punya kaki besar dan mungkin cepat pegal, semangat yang ada di dalam diri anak ondel-ondel ini benar-benar luar biasa. Di putaran keempat, suasana makin terasa sakral. Di beberapa titik, Cimug dan Bulik Ivo melihat para jemaah meneteskan air mata sambil memanjatkan doa. Ada ibu-ibu yang berdoa sambil menyebut nama anak-anaknya satu persatu. Ada juga bapak tua yang jalannya tertatih tapi tetap melangkah, dibantu tongkat dan semangat dari orang di sampingnya. Mereka semua punya doa. Ya, Bulik? Tanya Cimug sambil berjalan pelan. Bulik Ivo mengangguk. Iya, setiap langkah di sai ini bisa jadi doa. Karena Allah melihat usaha kita. Sama seperti Allah melihat usaha Siti Hajar dulu. Beliau lari, dan karena lari itulah akhirnya Allah munculkan keajaiban, air Zam-Zam keluar dari tanah. Mata Cimug langsung berbinar, itu yang air Zam-Zam yang kita minum sekarang? Tanyanya takjub. Bulik Ivo mengangguk. Iya, sayang. Air itu keluar di dekat kaki Nabi Ismail kecil. Waktu Siti Hajar bolak-balik cari air. Allah mengabulkan doanya dan melihat perjuangannya. Cimug terdiam. Ia melirik botol kecil yang tergantung di tasnya. Di dalamnya ada air Zam-Zam yang tadi pagi ia ambil dari keran di Masjidil Haram. Tiba-tiba air itu tidak lagi terasa seperti air biasa. Sekarang ia tahu betapa besar kisah di balik setetes Zam-Zam. Ada air mata. Ada peluh. Ada keimanan. Dan ada keajaiban. Seketika, Cimug mencium botol air itu dengan penuh hormat dan menyimpannya kembali. Di antara langkah kelima dan keenam, tiba-tiba terjadi sedikit kejadian lucu. Seorang jemaah dari negara lain melihat Cimug dan terkejut. Oh, what is this? Adol? Is it real? Tanyanya sambil tertawa kecil. Cimug, yang mengerti sedikit bahasa Inggris dari sekolah, menjawab, I'm not Adol. I'm an ondel-ondel. From Jakarta. Orang itu tertawa terbahak-bahak dan mengajak foto bareng. Beberapa jemaah lain ikut nimbrung, dan dalam hitungan menit, Cimug jadi pusat perhatian. Tapi ia tetap menjaga kesopanan dan tidak membuat keributan. Ia hanya tersenyum, melambaikan tangan, dan bilang pelan, saya sedang sai, kita jalan lagi ya. Bulik Ivo mengusap kepala Cimug. Kamu hebat banget. Bisa tetap sopan dan fokus meskipun banyak yang ngajak heboh. Cimug tersipu malu. Aku malu juga sih, Bulik. Tapi aku pikir, kalau Siti Hajar nggak tergoda berhenti, masa aku yang cuma jadi tontonan malah berhenti. Bulik Ivo tertawa kecil. Itu namanya kamu belajar ikhlas dan sabar, sayang. Cimug tersenyum tipis. Di dalam hatinya, ia merasa hari ini bukan hari biasa. Hari ini seperti sebuah pelajaran besar tentang kehidupan, tentang iman, tentang cinta yang tidak menyerah. Ketika memasuki putaran ketujuh, Cimug sempat menunduk dan mencium lantai marmer di jalur sai. Untuk Siti Hajar, bisiknya lirih. Ia merasa terhormat bisa menapak di tempat yang pernah diinjak oleh sosok wanita agung tersebut. Bulik Ivo ikut meneteskan air mata.
Ia tak menyangka, ondel-ondel kecil yang sering iseng dan suka bercanda ini bisa menjadi pribadi yang begitu dalam saat menyaksikan langsung makna sejarah di tempat suci ini. Setelah menyelesaikan 7 putaran, Cimug dan Bulik Ivo duduk di sisi jalur marwah. Nafas mereka terengah-engah, keringat bercucuran, tapi senyum tak lepas dari wajah keduanya. Cimug memeluk Bulik Ivo erat-erat. "Terima kasih ya, Bulik udah ajak aku ke sini," bisiknya dengan suara bergetar. "Aku merasa seperti dikasih pelajaran yang gak akan pernah aku lupain seumur hidup." Bulik Ivo membalas pelukannya. "Aku juga bangga sama kamu, Cimug. Kamu luar biasa hari ini." Cimug menatap langit-langit ruangan dengan mata yang mulai lelah. "Aku bayangin, Bulik, kalau suatu hari aku jadi ibu, aku pengen sekuat dan setangguh Siti Hajar." Bulik Ivo tertawa pelan. "Amin, meskipun kamu ondel-ondel, kamu tetap bisa punya hati yang besar dan cinta yang kuat, sayang." Cimug mengangguk mantap. Hari itu, bukan hanya langkah-langkah Sai yang ia tapaki, tapi juga langkah menuju kedewasaan, menuju pemahaman yang lebih dalam tentang arti cinta, pengorbanan, dan iman. Saat mereka berjalan keluar dari area Sai, Cimug melihat banyak jemaah yang juga menyeka air mata. "Bulik, berarti semua orang di sini juga ikut ngerasain perjuangan Siti Hajar ya?" Bulik Ivo tersenyum dan menjawab, "Iya. Di tempat ini, kita semua jadi satu. Sama-sama jadi anak yang sedang mengenang ibunya. Sama-sama jadi manusia yang belajar dari sejarah." Cimug terdiam. Ia menatap langkah-langkah kakinya sendiri, dan berkata dalam hati, langkah ini bukan cuma jalan, tapi kenangan dan pelajaran. Selepas menuntaskan Sai, Cimug dan Bulik Ivo berjalan perlahan menuju area istirahat di dekat marwah. Di sana, mereka duduk di karpet yang disediakan khusus untuk jemaah. Meski tubuh Cimug terasa lelah, tapi semangatnya justru makin menyala. Hari itu, ia merasa seperti mengalami petualangan spiritual yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di balik senyumnya yang ceria, ada semacam getaran hati yang membuat Cimug ingin terus merenung. Ia memandangi sekeliling, orang-orang yang diam dalam doa, yang terisak pelan, yang melafazkan zikir sambil menunduk dalam. Semuanya tampak seperti lautan manusia yang sedang berenang di samudra cinta dan iman. Bulik Ivo membuka bekal kecil yang mereka bawa dari hotel. Sepotong roti dan kurma, serta sebotol air zam-zam. Ia menawarkan ke Cimug, tapi Cimug hanya mengambil sedikit dan lebih banyak diam. "Kamu capek?" tanya Bulik Ivo sambil mengelus pundaknya. Cimug menggeleng pelan. "Enggak, Bulik. Aku cuma mikir. Rasanya hari ini tuh kayak, lebih dari jalan kaki bolak-balik. Aku tuh ngerasa kayak lagi ngobrol sama masa lalu. Kayak ada yang ngajarin aku sesuatu tanpa harus ngomong." Bulik Ivo mengangguk dalam. "Itulah haji, sayang. Dan itulah kenapa kita harus belajar sejarah. Bukan cuma hafal nama dan tahun, tapi juga ngerasain jiwa dari peristiwanya." Sambil menyantap kurma, Cimug memandangi area Sai dari kejauhan. Ia masih bisa melihat orang-orang yang terus berjalan dari Syafa ke Marwah. Beberapa tampak berlari-lari kecil, sebagaimana dulu Siti Hajar berlari karena panik dan berharap ada air untuk anaknya. Cimug tiba-tiba bersuara, "Bulik, aku jadi ingat ayah Encep. Dulu waktu aku kecil banget, pernah suatu hari aku jatuh sakit. Aku demam tinggi dan gak bisa tidur semalaman. Ayah bolak-balik ke warung nyari air kelapa, terus jagain aku sambil baca doa-doa." Bulik Ivo memandangi Cimug penuh haru. "Kamu ingat itu?" Cimug mengangguk. "Iya, aku ingat banget. Dan hari ini aku baru paham, mungkin perasaan ayah waktu jagain aku tuh mirip kayak perasaan Siti Hajar waktu Ismail kehausan." Suasana mendadak hening. Cimug menunduk. Air matanya mulai mengalir. Ia bukan menangis karena sedih, tapi karena hatinya seperti dipeluk pelan-pelan oleh kenyataan yang menyentuh. Ia merasa dirinya selama ini terlalu sering mengambil cinta orang tuanya tanpa benar-benar menyadari betapa besar dan berat perjuangan mereka. "Bulik, aku pengen minta maaf ke ayah. Kadang aku suka marah, suka ngambek, suka nggak nurut. Tapi aku lupa, kalau beliau tuh udah banyak banget ngelakuin hal buat aku." Bulik Ivo memeluk Cimug erat-erat. "Itu tandanya hatimu mulai tumbuh, sayang. Mulai ngerti makna cinta sejati." Tak lama kemudian, seorang petugas masjid menghampiri mereka dan menawarkan bantuan.
Bulik Ivo dengan sopan menolak, karena mereka hanya duduk sebentar sebelum kembali ke penginapan. Cimug sempat bertanya, "Bulik, kenapa petugasnya ramah banget ya?" Bulik Ivo tersenyum. "Karena ini tanah haram, sayang. Di sini, semua orang berlomba-lomba berbuat baik. Kita saling bantu. Kita saling hormat. Nggak peduli beda bahasa, beda negara. Semua kayak satu keluarga." Cimug tersenyum. Kayak di film kartun Upin Ipin ya, yang waktu mereka ke Mekah, semuanya saling tolong. Mereka tertawa bersama. Saat berjalan keluar dari area Sai, langkah Cimug sedikit goyah. Tapi ia tetap menegakkan badan dan memakai ekspresi bangga. "Aku udah selesai, Bulik. 7 kali. Kayak Siti Hajar," katanya dengan mata berbinar. Bulik Ivo mencium kening Cimug. "Iya, sayang. Kamu hebat." Mereka berdua lalu berjalan menyusuri lorong menuju pintu keluar. Di tengah perjalanan, Cimug berbisik, "Bulik, nanti kalau kita pulang ke Jakarta, boleh nggak aku cerita ini ke teman-teman di sekolah? Biar mereka juga tahu kisah Siti Hajar." Bulik Ivo mengangguk semangat. "Tentu boleh. Bahkan seharusnya kamu cerita. Supaya mereka juga bisa belajar dan merasakan apa yang kamu rasakan hari ini." Di hotel, malam harinya, Cimug menulis di buku harian kecilnya. Tulisan tangan ondel-ondel itu agak besar dan penuh coretan, tapi kata-katanya tulus. "Hari ini aku belajar kalau cinta itu nggak selalu harus pakai kata-kata. Siti Hajar nggak pernah bilang, 'Aku sayang kamu,' ke Ismail. Tapi dia lari 7 kali buat nyelamatin anaknya. Itu cinta. Dan aku juga belajar kalau Allah tuh selalu lihat usaha kita. Bahkan kalau kita cuma bisa jalan pelan, tapi ikhlas, Allah tetap dengar doa kita." Selesai menulis, Cimug menatap keluar jendela hotel. Langit malam Makkah tampak penuh bintang. Ia merasa seperti sedang berbicara dengan semesta. "Terima kasih ya Allah, karena udah izinkan aku ke sini. Aku janji, aku nggak akan lupa perasaan ini." Lalu ia memeluk buku hariannya dan tertidur dengan senyum mengembang. Esok harinya, sebelum berangkat ke Masjidil Haram lagi, Bulik Ivo memberikan kejutan kecil. Ia membelikan sebuah miniatur Ka'bah dan 2 botol kecil air zam-zam untuk Cimug bawa pulang. "Ini buat kamu ceritakan ke teman-teman. Biar mereka bisa lihat dan ikut merasakan," kata Bulik Ivo. Cimug sangat gembira. "Aku bakal ceritain semua, Bulik. Dari mulai aku pertama datang, sampai Sai, sampai cerita Siti Hajar. Aku juga bakal bilang kalau cinta itu nggak cuma soal bilang, 'sayang', tapi soal mau berjuang." Keesokan paginya, suasana di kota Makkah masih diselimuti aroma keheningan yang khusyuk. Suara azan subuh dari Masjidil Haram menggema ke seluruh penjuru kota, membangunkan setiap jiwa yang merindukan rahmatnya. Di kamar hotel, Cimug sudah lebih dulu bangun. Ia duduk di pinggir tempat tidur sambil menggenggam erat miniatur Ka'bah yang semalam diberikan oleh Bulik Ivo. Wajahnya tenang, matanya berbinar penuh semangat. "Bulik, aku pengin ke masjid lebih awal hari ini. Boleh ya?" pinta Cimug. Bulik Ivo tersenyum, sambil memakaikan syal kecil di leher Cimug. "Tentu boleh, Nak. Hari ini kita niatkan lebih kuat lagi, ya." Di sepanjang jalan menuju Masjidil Haram, Cimug tak henti-hentinya menyapa jemaah lain dengan senyum khasnya. Banyak yang heran melihat sosok ondel-ondel kecil bisa ada di tanah suci. "Maaf, ini boneka Jakarta ya?" tanya seorang jemaah dari Mesir. Bulik Ivo menjawab dengan bangga, "Iya, ini ondel-ondel. Cimug namanya. Dia ikut kami karena dia juga ingin belajar haji." Wajah jemaah itu tampak kagum. Luar biasa. Bahkan boneka pun diajari nilai-nilai Islam. "Semoga dia tumbuh jadi duta budaya yang membawa kebaikan," katanya sambil mengelus kepala Cimug. Di dalam masjid, Cimug dan Bulik Ivo kembali mendekati area Bukit Syafa. Kali ini bukan untuk Sai, melainkan untuk duduk merenung sambil melihat bagaimana orang-orang dari berbagai belahan dunia melanjutkan perjuangan spiritual mereka. Cimug menatap seorang ibu parubaya yang berjalan pelan, sesekali terhenti karena kelelahan. Di tangannya ada botol kecil air zam-zam, dan di sampingnya ada seorang anak muda. Mungkin anaknya, yang setia menggandeng tangan ibunya dan memberikan semangat. "Bulik, lihat deh. Ibu itu kayak Siti Hajar,
Dan anaknya kayak Ismail ya? Bulik Ivo mengangguk. Iya, Cimug. Setiap Sai, selalu ada kisah cinta yang baru. Tapi semuanya bersumber dari kisah yang sama, kisah perjuangan. Sambil duduk, Cimug membuka buku kecil yang dibawanya. Di dalamnya ia mencatat cerita-cerita yang ia dengar dari para jemaah. Ia menulis dengan tangan kecilnya, "Hari ini aku melihat seorang anak laki-laki menggandeng ibunya. Mereka jalan pelan banget, tapi tetap terus jalan. Aku merasa seperti sedang nonton film tentang cinta yang diam tapi dalam banget. Aku jadi ingat mama juga," tulisnya. Bulik Ivo melirik tulisan Cimug dan tersenyum haru. "Kamu tahu nggak, Cimug? Dalam setiap langkah kita di Sai, Allah tuh bukan cuma melihat kaki kita, tapi juga melihat hati kita. Siapa yang sabar, siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tetap berjalan meski lelah. Itu yang bikin Sai bukan cuma jalan biasa." Mata Cimug membesar. "Oh, jadi Allah tuh lihat lebih dari sekadar kita capek atau enggak ya?" Bulik Ivo mengangguk. "Betul, Cimug. Sama kayak waktu kamu kecil dulu, belajar naik sepeda. Waktu kamu jatuh, kamu nangis, tapi kamu bangun lagi. Itu namanya Sai dalam hidup. Kita usaha, jatuh, bangun, terus usaha lagi." Cimug tersenyum. "Wah, jadi sebenarnya Sai itu bukan cuma di antara Syafa dan Marwah ya. Tapi bisa terjadi di mana aja, kapan aja, selama kita terus berusaha." "Persis sekali," kata Bulik Ivo. "Setiap kali kamu belajar sabar, belajar minta maaf, belajar bantu orang lain tanpa pamrih, itu juga bagian dari Sai." Cimug termenung. Ia tak menyangka bahwa makna Sai bisa sedalam itu. Ia pikir sebelumnya hanya bolak-balik saja, tapi sekarang ia sadar bahwa dalam setiap langkah itu tersimpan pesan keteguhan, cinta, dan iman. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara tangisan seorang anak kecil. Seorang balita terlepas dari ibunya dan tampak kebingungan. Tanpa ragu, Cimug langsung berlari kecil ke arah anak itu dan memegang tangannya. "Jangan takut, adek. Aku bantu cari ibunya ya," ucapnya sambil menuntun si anak ke arah petugas. Beberapa menit kemudian, sang ibu ditemukan dan langsung memeluk anaknya sambil menangis. "Terima kasih ya Allah. Terima kasih anak baik," kata sang ibu sambil mengelus kepala Cimug. Petugas yang menyaksikan pun tersenyum bangga. Bulik Ivo menyaksikan dari kejauhan dan menitikkan air mata. "Cimug, kamu gak cuma jadi ondel-ondel yang lucu, tapi kamu juga udah jadi simbol kasih sayang. Pengingat bahwa setiap anak pun bisa jadi penolong, bisa jadi cahaya buat orang lain." Cimug kembali ke Bulik Ivo dan duduk sambil terengah-engah. "Aku cuma gak mau lihat dia sedih, Bulik. Aku ngebayangin kalau itu aku, pasti juga takut banget." Bulik Ivo mengelus kepalanya. Itu yang disebut empati. Dan Allah sangat mencintai orang yang punya hati lembut seperti itu. Hari semakin siang. Setelah salat duha, Cimug dan Bulik Ivo memutuskan kembali ke hotel untuk makan siang. Di perjalanan, Cimug berkata, "Bulik, aku pengin suatu hari nanti bisa bawa teman-teman dari Jakarta ke sini. Biar mereka juga ngerasain apa yang aku rasain." Bulik Ivo tertawa kecil. "Amin, mudah-mudahan kamu bisa jadi pembimbing haji kecil yang baik ya, Cimug." Cimug nyengir. "Atau mungkin, aku bikin YouTube. Cerita soal Sai, soal sejarahnya, soal maknanya. Terus aku ajak anak-anak seumuran aku buat ngerti kalau haji bukan cuma buat orang tua." Bulik Ivo mengangguk semangat. "Bagus. Kamu harus jadi suara bagi teman-temanmu. Gunakan mulutmu untuk bercerita, gunakan hatimu untuk menyentuh, dan gunakan langkahmu untuk memberi contoh." Cimug mencatat semua ide itu di bukunya. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya ibadah, tapi juga inspirasi untuk masa depan. Bahwa dari setiap tapak langkah Sai, ada pesan keikhlasan, pengorbanan, dan harapan yang bisa dibawa pulang sejauh apapun tempatmu berada. Beberapa hari setelah pengalaman Sai yang penuh makna itu, suasana hati Cimug tak lagi sama seperti saat pertama kali menginjakan kaki di tanah suci. Ia merasa lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih berani menghadapi berbagai hal. Di balik wajah khas ondel-ondel Betawi yang selalu tersenyum itu, tersimpan ratusan pertanyaan baru tentang hidup, iman, dan makna usaha. Pagi itu,
Di rooftop hotel menghadap Masjidil Haram, Cimug duduk bersama Bulik Ivo dan kakek Toro. Mereka menyeduh teh mint khas Arab, sambil melihat para jemaah berjalan menuju masjid. Cimug tampak memeluk lututnya, menatap jauh ke arah Ka'bah, seakan sedang menyusun harapan dalam diam. Bulik, kakek, ucap Cimug pelan, aku tuh baru ngerti, kenapa Allah perintahkan kita buat sa'i 7 kali. Dulu aku kira cuma bolak-balik aja. Tapi sekarang aku ngerasa, itu tuh kayak hidup. Kakek Toro tersenyum bijak. Betul, Cimug. Dalam hidup, kita sering merasa lelah, bingung, bahkan nyaris menyerah. Tapi Allah ngajarin lewat sa'i bahwa kita nggak boleh berhenti. Kita mesti terus berjalan. Sekalipun nggak tahu kapan air akan datang, kita mesti yakin pertolongan Allah itu dekat. Cimug mengangguk-angguk. Iya, kayak Siti Hajar. Dia nggak nangis di tempat. Dia lari. Dia cari solusi. Dia usaha bahkan waktu dia tahu, semua itu belum tentu berhasil. Malam sebelumnya, Cimug menulis surat kepada dirinya sendiri. Isinya sederhana, namun menyentuh hati. Hai Cimug, kalau suatu hari nanti kamu lupa caranya bersyukur, caranya berjuang, atau caranya berharap, ingat waktu kamu sa'i. Ingat waktu kamu lihat ibu-ibu tua yang tetap semangat jalan walau kakinya gemetar. Ingat waktu kamu lari-lari nyari air buat Ismail, walau kamu cuma ondel-ondel, kamu bisa bayangin capeknya Siti Hajar. Dan jangan lupa, air itu muncul bukan waktu dia duduk dan menyerah, tapi waktu dia terus bolak-balik. Air itu datang waktu dia sudah maksimal. Jadi kalau kamu capek nanti, jangan nyerah. Allah pasti kirim, air Zam-Zam MU juga. Surat itu kini ditaruh di saku kecil di balik baju adatnya, sebagai pengingat abadi. Bagi Cimug, pengalaman sa'i bukan cuma bagian dari ritual ibadah, tapi juga cermin kehidupan. Ia belajar bahwa keberhasilan tidak datang dari satu kali percobaan, melainkan dari keteguhan yang dilakukan berulang-ulang. Bahwa air Zam-Zam pun tidak akan pernah muncul kalau kita hanya menunggu di satu titik. Harus ada usaha, harus ada doa, harus ada keberanian untuk bergerak meski hasilnya belum pasti. Dalam beberapa hari terakhir di Makkah, Cimug banyak berbicara dengan anak-anak dari berbagai negara. Ada anak dari Turki, dari Pakistan, dari Afrika Selatan, bahkan dari Rusia. Mereka saling tukar cerita, gambar, makanan kecil, sampai main game bersama di ruang tunggu hotel. Tapi satu hal yang paling membekas bagi Cimug adalah ketika ia berbagi cerita tentang Siti Hajar dan sa'i kepada anak-anak lain. Ia tunjukkan gambar 2 bukit. Lalu ia gambarkan bagaimana Siti Hajar berlari tanpa tahu kemana arah air. Semua anak terdiam mendengarnya. Seorang anak perempuan dari Uzbekistan berkata, dia perempuan yang kuat ya. Ibuku juga suka cerita tentang dia. Tapi kamu cerita lebih lucu dan seru. Cimug tertawa, karena aku ondel-ondel, harus nyeritain yang seru biar kalian gak bosan. Bulik Ivo yang melihat itu dari jauh menitikkan air mata haru. Ia tidak menyangka bahwa boneka budaya khas Betawi yang selama ini hanya tampil di arak-arakan atau panggung seni, kini bisa menjadi duta kecil yang mengenalkan Islam penuh cinta kepada dunia. Kakek, lihat tuh. Cimug lagi cerita soal nilai sa'i ke anak-anak internasional, kata Bulik Ivo bangga. Kakek Toro pun ikut tersenyum. Kalau dulu ondel-ondel itu untuk mengusir roh jahat, sekarang ondel-ondel justru menyebarkan cahaya kebaikan. Hari terakhir di Makkah pun tiba. Dengan berat hati, Cimug bersiap untuk kembali ke Jakarta. Ia mengenakan baju putih bersih dan ikat kepala kecil khas Betawi yang dijahit oleh nenek pengurus hotel. Sebagai kenang-kenangan, katanya. Sebelum naik bus ke bandara, Cimug berlari ke arah Bukit Syafa, lalu berdiri sebentar sambil menatap ke arah marwah. Ia menutup mata, mengangkat tangan kecilnya, dan berdoa dalam hati, Ya Allah, terima kasih karena sudah izinkan aku belajar langsung dari sejarah MU. Bantu aku supaya bisa terus jadi anak baik, jadi ondel-ondel yang bermanfaat, dan semoga suatu hari aku bisa balik lagi ke sini, ngajak teman-temanku. Sesampainya di Jakarta, Cimug langsung minta izin ke Bulik Ivo untuk membuat video YouTube pertamanya yang bercerita tentang kisah sa'i. Dengan gaya ceria khas anak-anak dan aksen Betawi yang lucu, ia bercerita tentang sejarah Siti Hajar, makna air Zam-Zam, pentingnya usaha, dan keajaiban dari keikhlasan. Video itu viral. Banyak anak-anak yang awalnya tidak tahu apa itu sa'i,
jadi penasaran dan ingin belajar lebih dalam. Bahkan ada yang bilang, gara-gara ondel-ondel Cimug, aku jadi pengen belajar Islam lebih banyak. Setiap kali membuka kolom komentar, Cimug selalu melihat banyak anak menulis. Sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau, dari Depok. Sholawat dari Jember. Cerita Cimug keren banget. Sholawat dan salam, dari anak SD di Medan. Aku nangis waktu bagian Ismail. Dan komentar itu menjadi semangat baru bagi Cimug untuk terus membuat konten positif. Ia sadar, meskipun ia hanya ondel-ondel kecil, namun jika digunakan untuk tujuan baik, maka ia bisa berdampak besar. Dalam benaknya, Cimug terus ingat kata-kata Bulik Ivo, setiap langkah yang kecil, kalau dilakukan terus-menerus, bisa membawa kamu ke tempat yang besar. Nah, teman-teman, begitulah kisah seru dan penuh makna dari ondel-ondel Cimug saat menjalankan sa'i di antara Bukit Syafa dan Marwah. Dari awal yang penuh rasa penasaran, sampai akhirnya Cimug bisa memahami arti perjuangan, harapan, dan keikhlasan lewat kisah luar biasa dari Siti Hajar, alaihissalam. Meskipun awalnya cuma ondel-ondel yang niatnya jalan-jalan, ternyata Cimug pulang ke Indonesia dengan hati yang lebih bijak dan semangat untuk menyebarkan kebaikan ke seluruh penjuru negeri. Dari perjalanan itu, kita semua bisa belajar bahwa hidup ini memang gak selalu mudah. Kadang kita harus bolak-balik, berkali-kali, seperti Siti Hajar naik turun bukit, tanpa tahu kapan airnya muncul. Tapi jangan pernah menyerah. Teruslah berusaha, teruslah bergerak, karena pertolongan Allah itu pasti datang, walaupun mungkin bukan lewat jalan yang kita duga. Dan yang terpenting, jangan ragu buat menjadi cahaya kebaikan di sekitarmu. Sekecil apapun dirimu, kalau niatmu tulus, kamu bisa memberi perubahan yang besar, seperti Cimug si ondel-ondel kecil dari Betawi. Semoga kisah kali ini bisa jadi inspirasi buat kalian semua ya. Jangan lupa, teman-teman, untuk tetap semangat mengejar mimpi kalian, terus belajar, dan selalu ingat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Cimug aja bisa belajar banyak hal dari perjalanan sa'i, kamu juga pasti bisa belajar sesuatu dari setiap langkah hidupmu. Sampai di sini dulu cerita kita kali ini, teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Insya Allah, di video berikutnya, Cimug bakal cerita lagi tentang pengalaman seru lainnya selama di Tanah Suci, dan juga petualangan lainnya yang pastinya penuh nilai, penuh tawa, dan penuh kejutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wajah memeluk lawan.